Apa jenis bawang daun yang saya tanam? Bagaimana atau seperti apa jenis bibit yang baik dan bagus atau ideal? Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itulah. Sebelumnya saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Seperti biasa, saya doakan semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu, teman-teman. Nah, masih di seputar pertanian dan hari ketiga pembersihan gulma pada budidaya bawang daun, teman-teman. Kenapa saya bersihkan menggunakan tangan atau handmade? Alasannya karena saya pakai mulsa, tidak menggunakan herbisida. Begitu. Walaupun saya toh mengaplikasikan herbisida pra dan purna tumbuh, nah, ini tetap kita bersihkan, teman-teman, seperti ini. Nah, dengan tujuan untuk mempercepat tumbuhnya anakan baru seperti ini nih. Tuh. Dari 1 tuh menjadi 2. Nanti dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 seperti ini tuh. Sudah tumbuh tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan bahwa batang daun yang saya tanam itu terjemur atau tersinari matahari, teman-teman. Atuh kumaha ieu ngan sakieu deui. Nya Kuduaan mamali ka lohor kitu. mohon Atuh langkung itu atuh cenah abi rek mahaji. mohon Gitu. oh ngalih si Uwa mah. Ka mahaji ka nya mahaji ya. Neng. Mohon Atuh kan ieu satu ieu. pantesan ngenyalira. Yo da atuh sana ge nya. Mudah-mudahan beres. Atuh pamit teh bereskeun we gampil nya mah nya. Mohon pameng. Beres. Mohon. Nah, teman-teman, untuk pertanyaan pertama, jenis bibit bawang daun yang saya tanam. Setahu saya ada 4 jenis bawang daun yang beredar pada budidaya bawang daun, teman-teman. Nah, biasanya yang saya pakai adalah jenis bawang daun prei. Nah, yang kedua itu Lokio, teman-teman, setahu saya. Tapi saya bukan ahlinya, teman-teman. Jadi saya tidak tahu pasti dan persis apa dan seperti apa. Hanya saja yang saya tahu, yang saya sering gunakan itu adalah jenis yang paling dominan adalah Lokio, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, alternatifnya saya memakai prei atau oncang, teman-teman. Dimana ciri fisiknya seperti ini, teman-teman. Dia mudah tumbuh, mudah beradaptasi, dan jarak tanam sampai panen itu bisa kita akali, teman-teman. Nah, itu yang pertama mengenai jenis bibit bawang daun yang sering saya pakai. Perlu digarisbawahi juga, teman-teman, saya tidak pernah menanam bawang daun dari biji. Kenapa? Alasannya karena lamanya proses dari mulai tanam sampai panen, teman-teman. Nah, mungkin itu ya. Yang kedua, untuk ciri fisik bawang daun, bibit bawang daun yang baik dan bagus atau idealnya seperti apa? Kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Di mana dia mempunyai ciri fisik pertama, batang keras, sekitar perakaran sehat, tidak ada kelihatan nematoda ataupun pembusukan akar, teman-teman.
Nah, kalau untuk daun itu terkena ulat atau kuning seperti ini bukan masalah teman-teman. Yang penting pertama batang, yang kedua akar. Untuk ciri fisik bawang daun yang baik dan ideal. Nah, itu ciri fisik. Yang kedua, untuk ukuran itu tidak besar teman-teman. Nah, untuk diameter batang itu lebih kurang sebesar rokok teman-teman, atau sebesar batang pulpen, pensil, pena. Nah, sebesar itulah. Nah, itu yang kedua. Nah, seperti ini. Jadi dia sehat teman-teman. Tuh. Kita pecah satu. Dua teman-teman, seperti ini. Nah, tuh kita pecah lagi teman-teman. Nah, untuk banyak dan sedikitnya jumlah batang pada satu rumpun itu bukan masalah teman-teman. Yang penting ciri fisiknya yang tadi, satu batang, dua akar teman-teman. Dimana untuk ukuran seperti itu biasanya untuk ukuran satu patok atau 25 tumbak atau jumlah luas total lahan 350 meter teman-teman, itu kita hanya menghabiskan 50 sampai 1 kintal. Jadi kita tinggal kalikan berapa luas lahan dan harga yang beredar di tempat masing-masing. Contohnya seperti ini. Saya sekaligus mau minta maaf atas janji saya, di mana tadinya ini lahan saya peruntukan untuk tanaman tumpang sari dan antara cabai, kubis ataupun sawi. Tapi sehubung berjalannya waktu, mengingat dan menimbang, saya jadinya menanam bawang daun dan cabai, tapi tetap tumpang sari teman-teman. Nah, kembali ke pembahasan awal. Ini saya hanya menghabiskan 57 kilo saja teman-teman untuk luas lahan 350 meter atau satu patok itu tadi teman-teman. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Dengan jarak tanam 20 kali 25. Kenapa jaraknya 20 kali 25 teman-teman? Dimana jarak tanam itu sangat mempengaruhi teman-teman untuk besar dan banyaknya anakan nanti ketika tumbuh. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini 1 minggu setelah tanam teman-teman tuh. Nah, baru mulai beregenerasi sekitar perakaran terlihat. Nah, ini tanaman cabenya teman-teman. Saya beri jarak 80 cm teman-teman ke sana. Nah, teman-teman, jadinya untuk sistemiknya saya masih di kalangan bahan aktif piraxystrobin dan metiram teman-teman. Kenapa? Jadi pertanyaannya ini nih. Untuk mencegah layu fusarium pada tanaman bawang merah teman-teman. Tuh, embun tepung, bercak daun, busuk daun, antraknos, dan busuk batang teman-teman. Nah, ini untuk sistemiknya. Itu untuk sistemiknya teman-teman. Nah, sedangkan untuk kontaknya saya memakai golongan mancozeb. Alasannya sangat sederhana, karena tidak akan mempengaruhi kadar air pada bawang daun yang saya tanam teman-teman. Nah, karena sekarang sudah masuk bulan 3 di mana curah hujan itu tinggi namun jarang terjadi teman-teman. Nah, ini sudah saya jelaskan sebelumnya, ini mix insektisida, ini pupuk daun, ini perekat, dan ini pokoknya ini semua bersisa. Ini asam fosfit dan dimetomorf, tapi untuk satu kompa habis teman-teman. Nah, jadi saya memakai ini. Nah, ini teman-teman.
Satu sistemik, 2 bahan aktif, 1 kontak itu lebih dari cukup untuk masa vegetatif atau fase awal tanam teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Pantai ditutupkan. Tutupkan atuh. Gimana? Bayaran? 120. Yukot sabaraha maneh teh? Ini anjing kerobat we. Nah, ini hasilnya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Hasilnya yang paling dan sangat ideal adalah ini. Nah, sementara untuk yang sebelah sini itu yang ukuran lebih besarnya lagi teman-teman. Silahkan nilai sendiri. Nah, jadi untuk ukuran seperti ini itu kita menghabiskan 1 sampai 3 kintal per 1 patok itu tadi teman-teman. Nah, ini hasilnya setelah 2 minggu kita tanam dan 1 kali pembersihan gulma yang sekarang sedang dilakukan plus 1 kali pengaplikasian pestisida baik itu insektisida dan fungisida teman-teman. Nah, ini adalah proyek tanaman di mana kita menanam berbagai ukuran teman-teman. Nah, sementara untuk yang sebelah sini itu yang lebih kecil lagi teman-teman. Di mana 1 patok itu kita hanya membutuhkan 50 kilo teman-teman. Jadinya sebesar ini teman-teman. Nah, jadi setelah dibersihkan tunasnya langsung terbuka teman-teman, jadi tidak rapat. Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Oh, setelah dibersihkan dari selaput daun tua dari tadinya bawaan bibit yang pindah tanam teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai jenis bibit dan ukuran bibit atau spesifikasi bibit yang ideal. Pertama, jelas ya teman-teman, bibit yang saya tanam itu biasanya hampir 100% itu pertama prei, yang kedua lokio teman-teman, dimana 2 jenis bawang daun tersebut bisa kita akali sedemikian rupa dari mulai pertumbuhan, masa senggang waktu dari tanam sampai panen, dan jumlah tonase yang bisa kita dapat teman-teman. Yang kedua, untuk ukuran dan jenis atau spesifikasi bibit bawang daun yang ideal, ya kurang lebih seperti barusan saya bahas teman-teman. Nah, kesimpulannya seperti itu. Jadi sekian dulu video vlog kita hari ini. Saya selalu berharap selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.